Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'du. Kelas 9 rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan kali ini, kemarin kita sudah melewati ayat tentang zihar dan kafarah bagi orang yang berzihar, yang mana kafarahnya itu dia memerdekakan budak yang beriman, tapi kalau dia tidak mendapatkan budak, maka dia maka dia berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Nah, tidak boleh berbuka. Nah, kecuali ada udzur syar'i, misal dia sakit atau dia sedang bersafar. Nah, apa ini? Kemudian kalau dia tidak bisa untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka dia harus memberikan makan 60 orang fakir miskin. Nah, itu untuk orang yang berzihar. Nah, dan itu termasuk kelembutan atau kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya, yang mana seorang ingin menceraikan istrinya, tetapi sebenarnya dia tidak menceraikan istrinya, dan diberikan ampunan dosa bagi Allah Subhanahu wa taala dan menempuh sebab-sebab diampunnya dosa dengan menjalankan kafarahnya tersebut. Nah, di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yuhaddunallaha wa rasulahu kubitu kama kubital ladzina min qablihim." Sesungguhnya orang-orang yang yuhadun itu menentang, memusuhi Allah dan Rasulnya, pasti dia mendapatkan kehinaan. Nah, kama kubital ladzina min qablihim, sebagaimana orang-orang yang sebelumnya itu dihinakan. Faqad anzalna ayatim bayyinat, maka sesungguhnya kami telah menurunkan kepada orang-orang kafir, itu orang-orang yang bermaksiat. Nah, orang-orang yang tidak mau berhukum dengan hukum Allah, itu bukti-bukti yang nyata, ayatim bayyinat, bukti yang jelas. Walil kafirina adzabun muhin, dan bagi orang-orang kafir terdapat siksa yang menghinakan. Nah, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, yang merendahkan Allah dan Rasul-Nya, yang tidak mau berhukum dengan Allah dan Rasul-Nya, dengan penentakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan mereka di dunia dan di akhirat, sebagaimana yang telah terjadi terhadap orang-orang yang terdahulu. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayat-ayat yang jelas. Cuman orang kafir itu nggak mau. Meskipun dia mau, dia nggak mau tunduk. Meskipun dia mau baca, belum tentu dia mau tunduk. Nah, yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu. Nah, yauma, suatu hari, wa ingatlah wahai Rasul, yauman, suatu hari, yab'atsuhumullahu jami'an, yang Allah Subhanahu wa taala menghidupkan semuanya, mengumpulkan orang yang awal sampai akhir. Yunabbi'uhum bima 'amilu, kemudian fayunabbi'uhum, dikabarkan kepada mereka, bima 'amilu, dan apa yang telah mereka kerjakan sewaktu mereka masih hidup di dunia. Ahsahullahu wa nasuh, Allahu ala kulli syai'in syahid. Nah, Allah menghitung dan menulis amalan di Lauhul Mahfuz. Nah, sedangkan mereka wa nasuh, dan mereka yang mengamalkan itu dah lupa. Allah Subhanahu wa taala selalu mencatat amalan yang terlewat oleh seorang hamba, meskipun hamba tersebut sudah lupa terhadap apa yang dia kerjakan. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Dan Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu itu Maha melihat, Maha menyaksikan. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara faedah dari kesimpulan ini adalah tadi sudah disebutkan beberapa orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala akan dihinakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasul dan kitab sebagai hujah, ayatim bayyinat, ayat-ayat yang jelas, yang tidak mungkin bagi seorang yang terbuka hatinya untuk mengatakan saya tidak tahu. Maka ini suatu udzur yang
tidak bisa diterima. Yang keempat, Allah membangkitkan seluruh makhluknya dari kuburnya sejak manusia pertama sampai manusia terakhir. Yang kelima, wajib bagi setiap muslim untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Karena Allah Subhanahu wa taala mencatat semua amalan yang telah kita lupakan. Nah, dan kita harus beriman terhadap kitab catatan amal yang dimana di sana tertulis semua catatan amal manusia. Sebagaimana hadis bitokoh, catatan amal dibentangkan 99 catatan amal keburukan. Berarti di sana benar-benar ada hakikatnya bentuk catatan amal kita. Kita harus mengimani bahwasanya nanti akan ada catatan amal. Nah, aku qouli hada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.